Penuntun praktikum, membandingkan ekosistem darat. Selamat pagi, mahasiswa PGSD Universitas Terbuka. Hari ini, kita akan memulai praktikum IPA dengan modul menarik, ekosistem darat. Modul ini akan menuntun kita membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Perhatikan baik-baik langkahnya ya. Pak Riswanto, sebelum kita mulai, kita perlu tahu tujuannya. Tujuan kita adalah membandingkan komponen biotik dan abiotik dari dua jenis ekosistem darat. Lisa, ekosistem darat alami seperti apa, Pak? Dan yang buatan? Pak Riswanto, ekosistem alami adalah yang terbentuk tanpa campur tangan manusia, seperti hutan kecil atau padang rumput liar. Ekosistem buatan adalah yang sengaja dibuat manusia, seperti kebun sekolah, sawah, atau taman kota. Pak Riswanto, bagus. Sekarang, siapkan alat dan bahan kita. Kita butuh seperangkat alat tulis untuk mencatat, lup, kaca pembesar untuk detail, dan barometer untuk mengukur suhu udara. Tentu saja, lingkungan sekitar kita menjadi bahan utama. Rio. Baik, Pak. Kita sudah siapkan semua di sini. Pak Riswanto, langkah pertama dalam cara kerja adalah tentukan ekosistem darat alami yang akan kita amati. Pilih yang mudah dijangkau di sekitar tempat tinggal atau sekolah Anda. Pak Riswanto, setelah tempat alami ditentukan, misalnya sudut kebun yang liar, sekarang kita amati komponen abiotiknya. Ini meliputi suhu udara, pencahayaan, angin, dan jenis warna tanah. Lisa, bagaimana cara menentukan suhu udara dan lainnya, Pak? Pak Riswanto, untuk suhu udara, gunakan barometer. Sementara untuk pencahayaan, angin, dan jenis tanah, Anda bisa memperkirakannya. Apakah cahayanya kuat, sedang, atau lemah? Anginnya kencang, sepoi-sepoi, atau tenang? Lisa, saya catat ya Pak, suhu udara 28 derajat C. Pencahayaan di area ini sedang karena tertutup pohon, anginnya sepoi-sepoi, dan tanahnya berwarna coklat gelap. Pak Riswanto, tepat sekali Lisa. Semua data ini harus dicatat pada tabel 2.1 di lembar kerja. Ingat, ketelitian adalah kunci. Perkiraan pun harus didasarkan pada observasi yang jeli. Pak Riswanto, baik, komponen abiotik sudah. Sekarang kita fokus pada komponen biotik. Catatlah semua makhluk hidup di ekosistem alami ini, mulai dari produsen, tumbuhan. Jika memungkinkan, catat nama latinnya, Rio. Rio. Siapa? Saya lihat ada rumput liar, pohon pisang, dan semak-semak kecil. Saya akan coba cari nama latinnya di internet nanti sebagai pelengkap data. Lisa, sekarang konsumen. Hewan. Ada semut yang berjalan, kupu-kupu yang singgah, dan seekor laba-laba. Pak Riswanto, jangan lupakan hewan-hewan kecil di dalam tanah atau di sela-sela daun. Gunakan lup Anda, Lisa, untuk mengamati lebih teliti. Lisa, wah benar, dengan kaca pembesar, saya melihat ada kutu daun dan cacing tanah kecil. Semua ini dicatat pada tabel 2.2 ya Pak. Pak Riswanto, luar biasa. Pengamatan ekosistem alami selesai. Sekarang, kita butuh pembanding. Ekosistem darat buatan. Rio, kita bisa menggunakan taman sekolah yang rapi di sana Pak. Pak Riswanto, tepat sekali Rio. Ulangi semua kegiatan dari pengamatan komponen abiotik hingga biotik di taman sekolah itu. Lakukan langkah 2-8 lagi dengan teliti. Lisa, di ekosistem buatan ini, suhu udaranya sama, tapi pencahayaan lebih kuat dan jenis tumbuhannya seragam. Hewan-hewan kecilnya juga lebih sedikit. Rio, semua data dari ekosistem buatan abiotik dan biotik, kita catat di tabel 2.3 dan tabel 2.4 ya Pak. Konsistensi dalam pencatatan data sangat penting. Pak Riswanto, benar, data yang konsisten akan memudahkan Anda membuat kesimpulan yang valid. Pak Riswanto, terakhir, buatlah kesimpulan umum. Bandingkan semua data yang Anda peroleh. Jawablah pertanyaan ini. Menurut pendapat Anda, ekosistem manakah yang mempunyai jenis komponen biotik lebih banyak? Mengapa demikian? Jelaskan secara singkat, Lisa dan Rio. Kami akan diskusikan perbedaan variasi jenisnya, Pak. Pak Riswanto, hebat. Ingat, ekosistem alami biasanya memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi karena proses alamiah. Selamat bekerja dan jadilah guru IPA yang hebat.